Itu adalah filosofi marketing di Dietrich Mateschitz, pendirinya Red Bull. Iya, Red Bull. Kalau lu fans F1 yang denger istilah itu, besar kemungkinan yang langsung kebayang mobilnya Verstappen atau Vettel pas jadi juara dunia. Dan kalau lu suka bola juga, bisa jadi yang kepikiran adalah klub RB Leipzig, yang belakangan jadi tim papan atas di Bundesliga. Bisa jadi masih banyak juga orang yang nggak ngeh kalau sebenarnya itu adalah merek minuman berenergi. Dan mungkin di Indonesia minuman Red Bull nggak terlalu populer, karena harganya yang lumayan mahal buat ukuran minuman kaleng. Tapi kalau ditanya versi lebih murahnya, Krating Daeng, bisa jadi orang lebih ngeh kalau itu apaan. Krating Daeng sendiri di sini bisa dibilang minumannya para sopir dan pekerja keras, karena kandungan taurin dan kafeinnya yang tinggi bisa bikin gak gampang ngantuk. Minuman Red Bull emang masih kalah populer sama minuman energi bentuk serbuk, macam Rosso atau yang Joss di Indonesia. Tapi yang jelas prestasinya di F1 jelas nggak ada lawan buat kompetitor minuman energi lainnya. Selama 2 dekade, tim Red Bull hadir di F1. Mereka bisa jadi tim paling sukses kedua setelah Mercedes dan di atas Ferrari dan McLaren. Nama-nama yang semuanya adalah pemain utama di dunia motorsport. Tapi gimana sejarahnya? Red Bull yang akarnya cuma jualan minuman berenergi itu bisa masuk ke F1 yang terkenal mahal dan gak hanya sekedar masuk, tapi bahkan sampai bisa punya timnya sendiri di F1. Dietrich Mateschitz atau biasa dipanggil Didi awalnya hanyalah om-om marketing biasa dari perusahaan Unilever yang kemudian pindah ke perusahaan pasta gigi di Jerman, Blendax, yang sekarang perusahaan itu jadi perusahaan Procter & Gamble. Blendax ini dari dulu produknya udah ada di mana-mana, salah satunya di Thailand. Sekali waktu di tahun 1982, Om Didi ini diminta untuk berkunjung ke Thailand untuk ketemu dengan Khaleo Yufidya. Dia adalah pemegang lisensi merek Blendax di Thailand. Penerbangan dari Eropa ke Thailand yang berjam-jam jelas bikin Om Didi ini tepar dan kena jet lag. Tapi dia mau gak mau harus tetap ketemu Om Yufidya karena udah ada jadwal ketemu. Nah, Om Yufidya ngeliat tamunya kelihatan kelengan itu langsung nawarin minuman energi racikannya. Ya, si Krating Daeng itu. Om Yufidya emang punya bisnis lain selain pegang lisensi Blendax, yaitu si Krating Daeng ini. Krating Daeng artinya memang banteng merah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi banteng itu adalah simbol kekuatan kalau di Thailand. Makanya dipakai buat ngegambarin minuman energinya. Dan Om Didi begitu dikasih Krating Daeng itu langsung kesentak dan segar. Jet lagnya hilang. Habis dari situ, Om Didi setiap kali disuruh dinas ke Thailand pasti mampir ke warung di Bangkok buat beli Krating Daeng dulu kalau abis turun dari pesawat. Dari situ, jiwa bisnismennya pun bergejolak. Ini minuman mantep gini, harusnya bisa juga gue jual ke Eropa. Apalagi di saat itu, di Asia, sudah ada perusahaan Jepang Taisho yang menguasai pasar Asia dengan produknya Lipovitan. Dari situ pun Om Didi ngajak Om Yufidya ini buat kerjasama, supaya bikin Krating Daeng versi barat buat dijual di Eropa. Om Yufidya yang bikin produknya, gue yang ngurusin marketingnya di Eropa. Kayak gitulah kurang lebih penawarannya Om Didi. Syukurnya Om Yufidya ini bukan tipe bisnismen kolot yang gak terbuka dengan peluang dari barat. Maka mereka pun deal. Om Didi pun menginvestasikan uang sekitar $500.000 untuk deal tersebut. Nilai itu dengan asumsi inflasi dan lain-lain, sekarang kalau dirupiahin nilainya kurang lebih 20 miliar rupiah. Harga yang pantas untuk beli sahamnya Krating Daeng yang udah punya pasar di Thailand pada waktu itu. Tapi jelas itu bukan nominal yang sedikit. Dari mana Om Didi dapat uang itu? Iya nggak tahu juga. Mungkin minjam atau emang udah punya kekayaan sebanyak itu. Intinya modal itu adalah pertaruhannya Om Didi, karena nggak ada yang bisa jamin produknya itu bisa diterima di Eropa. Bagusnya Om Didi ini bukan tipe tamak yang mau nguasain bisnis orang lain. Dari awal dia sepakat kalau kerjasamanya ini dibagi, jadi 49% saham dari dirinya, 49% saham buat Om Yufidya, sisa 2%-nya dipegang oleh anaknya Om Yufidya. Jadi secara hukum tetap keluarga Yufidya yang pegang kuasa, dan modal kerjasama ini masih terus berjalan sampai sekarang. Bahkan ketika Om Khaleo Yufidya meninggal dunia di 2012, hak kepemilikannya beralih ke anaknya yang tadinya cuma pegang 2%, Khalem Yufidya. Kini sekarang dia pegang 51% kepemilikan sahamnya Red Bull, alias yang megang saham mayoritas. Setelah deal itu, maka banteng merah itu pun siap menyeruduk ke Eropa. Tapi, meskipun deal itu terjadi di tahun 1984, sampai tahun 1987, belum ada itu yang namanya Red Bull. Karena Om Didi masih mencoba meracik dan mencari formula yang pas dan bisa diterima oleh lidah orang-orang Eropa. Pada masa itu, orang Eropa nggak kenal tuh yang namanya minuman Rosso-Rosso modelan Krating Daeng. Minuman ringan dia taunya yang bersoda, kayak Coca-Cola atau Pepsi. Sedangkan rasanya Krating Daeng kan asam-asam manis kecut gitu kan, kayak nggak nyambung sama seleranya mereka. Makanya Om Didi butuh formula yang pas dan juga model promosi yang beda, supaya nanti produknya itu bisa tembus di pasar Eropa.
Di samping itu, Om Didi ini dari kecil udah suka sama yang namanya F1. Dan sebagai anak Austria asli, tentu idola masa kecilnya ada legenda F1 dari Austria, Jochen Rindt. Dan sebagai maniak F1, gak heran ketika sekarang dia udah makin berumur dan punya bisnis itu, dia pun menyasar F1 sebagai salah satu media promosinya. Siapa yang nyangka kalau Red Bull sudah berusaha masuk ke F1 itu udah 2 dekade sebelum Red Bull terjun ke F1 sebagai tim di 2005. Tepatnya di tahun 1985, 2 tahun sebelum Red Bull benar-benar resmi meluncurkan produk minumannya. Kok bisa? Jadi, F1 di era 80-an ada beberapa pembalap aktif yang berasal dari Austria, antara lain kayak Niki Lauda, Jo Gartner, dan Gerhard Berger. Maka Om Didi berusaha masuk ke F1 dengan cara nyponsorin salah satu pembalap lokal. Tapi jelas Niki Lauda nggak masuk hitungan. Gimana pun juga dia udah superstar di F1 dengan koleksi juara dunianya. Jo Gartner nggak masuk hitungan karena hanya bertahan semusim di F1. Maka Gerhard Berger yang waktu itu dianggap sebagai pembalap muda punya potensi jadi incerannya Om Didi, selain pribadinya Berger yang easy going dan asik, yang emang cocok dengan gayanya Om Didi. Di tahun 1985, Berger balapan untuk Eros BMW. Di balapan tengah musim di rumahnya di Zeltweg, Austria, hal yang umum ya, kalau ada pembalap lokal yang turun, pasti banyak orang lokal yang pengen ngedeketin untuk sekedar ketemu atau pengen nyari untung. Sama halnya kayak Om Didi, dia berusaha ketemu dengan Berger di GP itu. Setelah ketemu, Om Didi ngenalin diri dan menawarkan diri untuk jadi sponsornya. Gerhard Berger yang udah mulai kehabisan dana untuk balap di F1 pun seneng banget ketika ditawarin begitu. Wah, pas banget ini, saya juga udah mulai tipis dananya, kilah Berger. Tapi kata-kata berikutnya dari Om Didi benar-benar nggak habis pikir. Om Didi bilang, tapi sekarang saya belum punya uangnya, perusahaannya juga belum ada. Berger yang denger itu cuman bisa nyenyer doang, dan dalam hati bilang, ya ilah lu PHP doang. Ya bagusnya Gerhard Berger nggak langsung antipati juga. Setelah itu mereka berdua masih sempat ngobrol-ngobrol sambil minum bareng. Dan ada nilai yang disepakati akhirnya. Gak besar sih, cuma $10.000 atau sekitar 400 juta nilainya sekarang. Angka yang yaelah kecil banget lah hitungannya kalau buat F1. Tapi Berger yang benar-benar cekak, bahkan buat ongkos berangkat ke berbagai negara buat balapan aja udah hampir nggak punya, ya terima-terima aja. Dan nggak ada tanda tangan, nggak ada kontrak-kontrak, deal mereka sebatas salaman aja. Dan setelah itu pun Berger nggak yang ngarep gimana juga. Biasa aja. 6 bulan kemudian Berger yang udah mulai lupa sama deal itu kemudian ditelepon sama Om Didi. Om Didi bilang, masih inget gak sama saya? Sekarang saya udah punya nih perusahaannya. Deal yang kemarin jadikan ya. Berger pun ngiyain. Gerhard Berger tercatat sebagai atlet dan pembalap F1 pertama yang disponsori oleh Red Bull. Walaupun secara de facto Red Bull belum ada di titik itu, karena Red Bull baru menjual kaleng pertamanya di tahun 1987. Setelah Red Bull memulai produksi minumannya di Austria di tahun 87, Om Didi melakukan strategi promosi yang unik. Karena dia nggak berusaha ngiklanin produknya di media konvensional, tapi dia gandeng komunitas anak muda, kayak klub, diskotik, acara musik dan acara olahraga, atau acara-acara mahasiswa di Austria. Dari awal, memang model promosinya Red Bull ini adalah mencoba ambil hati anak-anak muda yang punya jiwa rebel dan ekstrim. Makanya, F1 cocok banget dengan demografi yang diharapkan oleh Om Didi. Plus, lagi emang dia sendiri suka sama F1. Berger yang udah disponsorin oleh Red Bull itu mulai dipakai untuk kampanye promosinya. Tapi karena jumlah dealnya nggak seberapa, maka nggak ada itu logo atau brand yang dipasang di baju atau helmnya Berger. Boro-boro di mobil ya. Karena emang nilainya belum seberapa. Apalagi Berger balapannya udah di Ferrari. Mau bayar berapa coba buat pasang logo di sana? Maka salah satu metode promosinya adalah dengan Berger bawa kaleng Red Bull di sesi-sesi latihan atau ketika Berger naik podium, dengan berharap kesorot ke TV dan akhirnya orang bisa kenal sama Red Bull itu. Cuman pernah, ketika Berger naik podium dan mau bawa Red Bullnya naik ke atas podium, dia dibilangin sama bos F1, siapa lagi, kalau bukan Bernie Ecclestone, dia ngelarang dengan bilang, nggak ada ya yang naik-naik ke atas podium bawa bos sponsornya, karena F1 saat itu udah punya kontrak eksklusif dengan brand sampahnya yang dipakai di podium. Gak mulus emang, tapi itulah sentuhan awal Red Bull di F1. Setelah pelarangan itu, Om Didi menahan diri untuk gak terjun dulu ke F1, karena ya mungkin sadar diri juga kemampuan finansial perusahaannya masih terbatas. Om Didi pun fokus mengembangkan bisnis Red Bull-nya, dan di tahun pertama Red Bull rilis, Om Didi berhasil menjual 1 juta kaleng. Tentu itu hasil strategi pemasarannya yang emang unik dan beda, dan prestasi bisa dibilang sesuatu yang gila, mengingat sebelumnya gak ada sama sekali pangsa pasarnya untuk minuman kayak Red Bull di sana. Butuh uang yang gak sedikit untuk masuk ke F1. Om Didi tentu tahu betul fakta itu. Red Bull yang makin kuat brandnya di Eropa ngebuat akhirnya Om Didi pede banget untuk masuk lagi ke F1. Tentu sekarang dengan dana yang lebih besar dan impact yang lebih gede. Gak sekedar promosi kucing-kucingan kayak pas waktu sama Gerhard Berger dulu.
Di awal 1990-an, Peter Sauber, pendiri tim F1 Sauber, bisa membawa timnya masuk ke F1 sebagai konstruktor di tahun 1993 setelah kerjasamanya dengan Mercedes sukses berjaya di berbagai ajang, kayak Le Mans dan World Sports Prototype. Masuknya Sauber ke F1 juga menandai kembalinya Mercedes ke F1 setelah terakhir mereka mundur dari F1 di tahun 1955. Tapi sayangnya Mercedes hanya 2 musim menyuplai Sauber sebelum akhirnya memilih tim yang lebih punya nama di F1, McLaren. Ditinggal Mercedes itu ngebuat Sauber limbung. Peter Sauber pun mencari investor yang bisa menolong timnya dan membuatnya bertahan di F1. Masuklah Om Didi ini. Om Didi menandatangani deal kerjasama dengan jangka waktu 10 tahun dan membeli mayoritas saham tim Sauber. Gak tanggung-tanggung, Red Bull membeli sekitar 60% saham kepemilikannya. Maka secara sah, Red Bull sudah punya tim F1 dari tahun 1995. Namanya timnya sendiri jadi Red Bull Sauber Ford. Karena dengan dana dari Red Bull, Sauber bisa deal dengan Ford sebagai penyedia mesin. Sebelum akhirnya masuk sponsor besar lain di 1996 yaitu Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia yang sekarang lu bisa lihat logonya di mobil Mercedesnya Hamilton, rival beratnya tim Verstappen, si pembalap Red Bull sekarang. Siapa sangka, dulu dua entitas ini bisa rukun di satu tim yang sama. Tapi begitulah hidup, yang teman bisa jadi lawan, yang lawan bisa jadi teman nantinya. Maka dengan Red Bull jadi sponsor utama, clear mobil Sauber pun mulai dipasang banteng merah dengan latar kuning matahari yang ikonik itu di bagian engine cover dan moncong depan mobil Sauber. Setelah Petronas masuk, warna dasar mobilnya berubah dari yang tadinya biru dongker menjadi warna biru terang dikombinasi dengan warna hijau turquoise, warna bawaannya Petronas. Livery ini bertahan cukup lama, dari mobil C15 sampai mobil C23, dan menjadi salah satu kombinasi warna livery paling ikonik di F1. Setelah beberapa tahun menjadi sponsor di Sauber, Red Bull mendapat exposure yang lumayan pesat, mengingat Sauber, meskipun bukan tim papan atas, tapi cukup sehat dan stabil di papan tengah. Di satu sisi, Om Didi juga punya visi nggak sekedar promosi lewat F1, tapi juga pengen Red Bull ini punya akademi pembalap yang nantinya bisa jadi pembalap-pembalap yang bawa nama Red Bull di ajang F1. Jadi emang sama sekali nggak setengah-setengah usaha Om Didi masuk ke F1 itu, bener-bener holistik dan sepaket. Sebagai orang Austria, Om Didi jelas punya channel buat ngobrol ke mantan pembalap F1 dari Austria yang lainnya, yaitu Helmut Marko. Perkenalannya dengan Mbah Helmut sendiri karena di akhir 80-an, Mbah Helmut pernah jadi manajernya Gerhard Berger. Cuman ya karena awalnya Om Didi belum punya pengaruh yang besar ya, jadi belum akrab, jangan sekedar kenal. Ketika Om Didi pengaruhnya makin kuat, maka mereka pun makin akrab. Nah, di tahun 90-an, Mbah Helmut ini punya tim balap yang balapan di ajang lower seriesnya F1. Di F3000 dan F3. Awalnya tim ini namanya adalah RSM Marko, tapi kemudian tim ini disponsori oleh Red Bull dan oleh Om Didi diubah namanya jadi Red Bull Junior Team di tahun 1999. Om Didi menjadikan tim itu sebagai tempat program pengembangan pembalap muda didikan Red Bull. Mbah Helmut diberi kepercayaan untuk mengelola, mencari talenta muda, dan mendidiknya supaya bisa jadi pembalap F1 buat Red Bull nantinya. Salah satu talenta terbaik yang pernah ditemukan oleh Mbah Helmut, siapa lagi kalau bukan Sebastian Vettel. Tapi Vettel sih cerita lain. Pembalap pertama dari program Red Bull Junior ini adalah Enric Bernoldi. Bernoldi balapan di F3000 dengan tim Red Bull Junior di musim 1999 dan musim 2000. Prestasinya kalau boleh jujur sama sekali nggak bagus. Cuman bisa dapat beberapa poin dan finish urutan 16 di klasemen pembalap. Tapi kayaknya Om Didi udah kadung pengen naikin si Bernoldi ini ke F1. Bisa jadi karena pengen ngebuktiin kalau program Red Bull Juniornya ini sukses. Maka Om Didi sebagai pemilik mayoritas saham di tim Sauber berusaha mendorong pembalap akademinya itu untuk masuk jadi pembalap Sauber untuk musim 2001. Nah, di tim Sauber menariknya, walaupun Om Didi pegang saham mayoritas, tapi Peter Sauber sebagai pendiri tim punya hak dan suara untuk menentukan pemilihan pembalap. Peter Sauber ternyata udah punya pilihannya sendiri. Yap. Dia adalah si pembalap rookie antah berantah Kimi Raikkonen. Disebut antah berantah karena Kimi memang rekam jejaknya masih sangat sedikit dan hampir nggak dikenal sebelum dia debut di F1. Dan di atas kertas, memang Bernoldi punya pengalaman balap lebih banyak ketimbang si Kimi ini. Tapi ternyata kan pilihannya Peter Sauber nggak salah juga, karena semua dari kita udah tahu jadi kayak apa Kimi Raikkonen di F1. Sedangkan Enric Bernoldi, gacuannya Om Didi itu, tetap dapat kursi balap di 2001. Dia disponsorin untuk masuk ke Eros yang waktu itu emang udah terima slot buat pay driver, karena keuangannya yang mepet. Maka jadilah si Bernoldi ini balapan di Eros. Ini juga yang ngebuat munculnya si banteng merah di mobil Eros di tahun 2001 dan 2002. Makin kuatlah presensi Red Bull di F1. Tapi kejadian saga pembalap ini ngebuat Om Didi gerah. Dia ngerasa nggak bebas ngewujudin maunya di F1, meskipun dia udah jadi pemilik saham mayoritas dari sebuah tim F1.
Maka dia pun mau lebih dan gak mau terkekang. Dan jalan satu-satunya ya punya tim F1-nya sendiri. Bebas dah tuh, lu mau ngapain aja juga. Maka kontrak sponsorshipnya dengan Sauber nggak diperpanjang. Dan di akhir 2001, Om Didi menjual sahamnya di Sauber yang bernilai sekitar 48 juta dolar. Saham mayoritas tersebut kemudian dibeli sama Credit Suisse. Tapi logo Red Bull masih bertahan di mobil Sauber sampai tahun 2004. Karena kalau lu inget, di awal tadi Red Bull udah punya perjanjian sponsorship selama 10 musim, dari musim 95 sampai 2004 dengan Sauber. Perjalanan Red Bull dengan Sauber pun berakhir. Hikmahnya, uang hasil penjualan saham mayoritasnya di Sauber bisa jadi modal buat Om Didi buat setup tim F1-nya sendiri. Dan tentu karena di satu sisi bisnis Red Bull-nya juga udah makin mendunia dan makin cuan dari penjualan minumannya itu. Tentu jadi pertanyaan juga, gimana bisa sih Red Bull yang usahanya cuan jualan minuman berenergi itu bisa berkembang pesat dan bahkan bisa akhirnya jadi sponsor di F1 hanya dalam jangka waktu sekitar 8 tahun dari Red Bull pertama kali dijual di Eropa dan sampai akhirnya bisa punya kekuatan finansial untuk bisa bangun tim F1-nya sendiri. Salah satu alasannya adalah karena Red Bull nggak hanya jualan produk. Kita semua tahu kalau produk Red Bull adalah minuman berenergi yang rasanya nggak banyak berubah dari tahun ke tahun. Dan model produknya memang nggak bisa banyak diinovasi yang macam-macam. Kayak misalnya dibuat jadi rasa jeruk, anggur, atau jambu gitu. Jadi relatif nggak ada inovasi produk minumannya itu. Paling cuma jadi ditambahin soda, dikurangin gulanya, atau jadi zero sugar. Tapi justru karena rasanya yang gitu-gitu aja dan emang udah disukain oleh pelanggannya, jadi Red Bull nggak lagi perlu banyak riset dan development buat produknya itu. Hampir nggak ada bahkan. Udah gitu karena produknya sendiri dalam pembuatannya nggak butuh ongkos produksi yang gede, karena bahannya nggak ada yang unik, cuman campuran gula, air, taurin, vitamin, dan lain-lain, yang semuanya itu murah bahan bakunya. Selain itu, Red Bull juga melimpahkan besar produksi minumannya itu ke perusahaan minuman jus Rauch. Jadi makin-makin Red Bull ini udah nggak ngapa-ngapain istilahnya untuk urusan produksi Red Bull-nya sendiri. Dengan modal produksi yang nggak banyak, Red Bull bisa dijual berkali-kali lipat dari modalnya karena memang harga jualnya diset sebagai produk premium. Jadi kayak setiap kalinya itu bisa dapat untung mungkin sekitar 70% dari ongkos produksinya. Kebayangkan berapa banyak untung yang bisa didapat? Dan semenjak Red Bull beneran masuk ke F1 di tahun 1995, Red Bull udah bisa mengekspor produknya ke lebih dari 20 negara di dunia. Salah satunya adalah Amerika Serikat dan Brazil, pangsa-pangsa besar yang akan disasar oleh Om Didi. Dan asal lu tahu, Enric Bernoldi yang Om Didi dorong buat masuk ke F1, ya berasal dari Brazil. Om Didi, meskipun pada dasarnya suka F1, tentu nggak menjadikan F1 ini sebagai ajang untuk main-mainnya aja. Enggak, tapi benar-benar berusaha memanfaatkan F1 sebagai kendaraan buat melebarkan bisnis Red Bull-nya itu. Salah satu strateginya adalah dengan Om Didi ini mau mencoba buat tim Red Bull F1 yang bernuansa Amerika. Kenapa Amerika? Ya karena tadi Om Didi berusaha mengincar pangsa pasar Amerika. Karena Red Bull di medio awal 2000-an lagi berusaha keras menaklukkan pasar Amerika dengan berbagai strategi di luar F1. Lawannya di Amerika ada raksasa Coca-Cola dan Pepsi. Maka Red Bull sadar betul, kalau bisa menang di Amerika, maka bisa jadi garansi buat menang di belahan dunia yang lain. Dengan beragam strategi pemasarannya itu, memang Red Bull ini bisa berjaya sih di Amerika Serikat. Di tahun 2004, mereka bisa jual 30 juta kaleng Red Bull di Amerika Serikat. Program Akademi Red Bull sendiri juga sebenarnya adalah langkah awal untuk penetrasi Red Bull di Amerika. Karena cita-citanya Om Didi adalah Akademi Red Bull ini mau ada 3-6 pembalap dari benua Amerika yang bisa balapan di F1 di bawah naungannya Red Bull. Tentu untuk menyalurkan pembalap itu Red Bull butuh tim, All American Red Bull. Maka ketika Om Didi mau bikin tim F1 Red Bull yang berbau Amerika itu, dia harus basis tim yang cocok. Sauber meskipun jadi tempat dia berlabuh dan dia sempat jadi pemilik mayoritas, agak susah buat diambil alih karena pemiliknya Peter Sauber adalah tipe pemilik yang idealis dan susah buat diajak keluar dari filosofinya. Maka ketika hubungannya dengan Sauber merenggang, Om Didi berusaha mencari tim di grid yang bisa diakuisisi. Salah satunya adalah tim Eros, tim tempat Bernoldi berlabuh. Tapi sayangnya sang pemilik, Tom Walkinshaw, maunya pasang harga terlalu tinggi untuk timnya itu. Bisa jadi ini adalah alasan kenapa Red Bull nggak membeli Eros. Eros sendiri akhirnya bangkrut karena nggak ada pihak yang membeli timnya dan mereka gulung tikar di tahun 2002. Lagian jual mahal sih, udah tahu BU. Di tahun 2003, Om Didi dikabarkan mulai ngedeketin tim lain yang udah mulai kesulitan uang juga. Salah satunya adalah tim Jordan. Tapi gagal terbeli karena di saat terakhir Jordan masih bisa dapat pendanaan dari Benson and Hedges. Dan satu sisi juga sama ya, Eddie Jordan juga tipe pendiri tim yang masih mau punya peran di timnya. Ya 11-12 sama Peter Sauber. Jadi nggak bakalan mau juga timnya dijadikan All American Red Bull, tim yang kayak dimauin sama Om Didi.
Lepas dari Jordan, di grid masih ada tim lain yang juga udah mulai nggak betah di F1, yaitu tim Jaguar. Sebagian besar kepemilikan saham tim Jaguar ini dimiliki oleh pabrikan mobil Ford. Ford kebetulan dari Amerika, jadi makin cocok dengan target awalnya Om Didi soal tim nuansa Amerikanya. Ford ngeliat Jaguar ini prestasinya di F1 ya gitu-gitu aja. Ya emang bener sih, selama 5 musim di F1 cuman bisa berkutat di papan tengah. Nggak sesuai lah sama image brand Jaguar yang dikenal sebagai merek mobil mewah. Demi penghematan dan menghindari kerugian yang lebih besar, Jaguar pun akhirnya dijual. Jaguar dijual sepaket dengan deal mesin Cosworth, pabrik F1-nya di Milton Keynes, dan sekitar 300 karyawan di dalamnya. Harga yang ditawarkan seperti biasa, murah, hanya 1 pound sterling saja. Tapi siapapun yang beli harus bisa menjamin penanaman investasi sebesar 400 juta pound sterling untuk durasi 3 tahun ke tim. Angka yang jelas bukan angka main-main. Dengan ketersediaan dana yang udah memadai dan pengalaman 10 tahun di F1 sebagai sponsor, membuat Om Didi yakin dengan langkah Red Bull membeli Jaguar. Red Bull resmi mengakuisisi Jaguar di bulan Oktober 2004 dan lahirlah Red Bull Racing. Kepastian ini menandai babak baru Om Didi dalam membangun dinasti Red Bull-nya di F1. Punya banyak uang aja, nggak cukup buat lu untuk bisa sukses di F1. Nggak ada jaminan buat tim yang jor-joran keluar uang banyak, pasti dia yang juara. Contohnya kita bisa lihat gimana failnya Toyota di era 2000-an dan Ferrari di era hybrid, padahal udah ngeluarin uang segitu banyaknya. Red Bull lewat foundernya Dietrich Mateschitz, atau yang biasa dipanggil Didi ini juga sama. Udah ngeluarin modal gede ketika Red Bull mengakuisisi Jaguar di 2004. Tapi modal gede itu nggak serta-merta langsung ngebuat Red Bull bisa bersaing di papan atas. Boro-boro papan atas, tahun-tahun awal Red Bull di F1 mereka lebih sering berkutat di papan tengah dan hasil konstruktornya juga nggak memuaskan. Gak heran kalau di masa-masa awal itu Red Bull sering dianggap remeh oleh banyak orang dan tim lain. Mereka dicap sebagai tim yang gak niat, urakan, dan gak serius karena sukanya hura-hura. Udah gitu banyak juga pihak yang ngerasa Red Bull ini paling cuman bertahan 3-4 musim sebelum akhirnya cabut dari F1 karena gak berhasil jadi tim papan atas. Kayak tim-tim F1 sebelumnya. Tapi nyatanya tim Red Bull yang cuman jualan minuman itu bisa bertahan di F1 melawan para raksasa dari pabrikan mobil. Kehadiran Red Bull menjadi disruptor di F1. Red Bull menjelma jadi salah satu tim papan atas dan punya banyak pengaruh di F1. Gimana enggak, di grid F1 aja mereka punya 2 tim, Red Bull dan sister timnya Alpha Tauri. Udah gitu, pembalap akademinya Red Bull juga menguasai grid. Di musim 2022 aja ada 6 lulusan Red Bull Academy. Nah, apa ya yang bikin Red Bull bisa ngebalikin semua stigma negatif itu dan menjelma jadi tim juara dunia? Dunia F1 terus berubah, dari yang tadinya garasi penuh dengan cacaran oli dan kunci Inggris di mana-mana, terus bergerak makin bersih, makin kinclong, dan makin profesional, sampai akhirnya makin korporat dan serius di era 2000-an. Dan saking seriusnya, bahkan bisa dibilang kaku banget. Ya lu lihat aja contohnya, betapa seriusnya McLaren di masa Ron Dennis di tahun 2000-an awal. Gaya pembalapnya dan teknisinya udah kayak mas-mas SCBD, rapi bener. Hal-hal ini ngebuat Om Didi yang gayanya lebih santai ngelihat F1 ini kayak makin garing dan ngebosenin. Nah, Om Didi ini pengen dengan Red Bull masuk ke F1 bisa lebih santai, fun, dan seru, nggak kaku. Pendekatan marketing Red Bull yang fokus di anak muda ngebuat Red Bull dianggap nggak serius dan urakan sama banyak pihak, terutama di F1. Banyak pihak yang mikir, alah paling juga kuat berapa musim sih ini, ntar juga kalau udah kalah juga bosen dan dijual timnya. Banyak yang skeptis karena ngeliat gaya selengeannya Red Bull. Red Bull sendiri di tahun-tahun segitu emang masih dianggap merek minuman yang disponsori sama skateboarder atau surfboarder, kaum yang dianggap selengean atau kebanyakan main-mainnya oleh banyak pihak. Tapi Om Didi sih nggak peduli, langkah dan gayanya ini tetap dia bawa ke F1. Salah satu hal yang paling mencolok dari Red Bull di paddock F1 adalah ketika mereka mengubah motorhome mereka jadi kayak sejenis pub dan bar yang mereka namain dengan Red Bull Energy Station. Motorhome tim lain juga secara umum sih dipakai buat istirahat, minum, makan juga. Tapi yang ngebedain adalah Red Bull Energy Station ini ngebolehin siapapun di paddock boleh ikut masuk untuk ikutan minum atau nongkrong. Hal ini bener-bener kebalik 180 derajat dari motorhome tim lain di masa itu, yang restricted dan gak ada orang boleh masuk kecuali staff mereka atau undangan. Siapapun boleh ambil kopi atau Red Bull dingin di sana, dan dilayanin oleh baristanya mereka. Udah gitu, di malam Jumatnya ngadain pesta. Ya khas Red Bull banget lah, seru dan asik. Gak cuma dari segi motorhome-nya aja yang nampak selengean dan beda, dari sisi pembalapnya juga sama. Di musim pertama di F1, Red Bull diperkuat oleh pembalap muda dari Italia, Vittorio Liuzzi. Liuzzi udah dari lower series masuk ke Red Bull Junior Team, dan di 2004 dia bisa juara umum di kelas F3000.
yang akhirnya ngasih kesempatan dia buat dapet seat F1 di Red Bull untuk musim 2005. Cuman lucunya di musim pertama Red Bull mereka pakai 3 pembalap. David Coulthard jadi pembalap utama, sedangkan 2 pembalap lainnya adalah Liuzzi dengan Christian Klien. Sama dengan Liuzzi, Klien juga pembalap Akademi Red Bull. Nah, Klien dengan Liuzzi ini balapan gantian per 3 race, walaupun pada akhirnya Liuzzi cuma kebagian 4 balapan, sedangkan sisanya diambil semua sama si Klien itu. Alasannya adalah bisa jadi karena Liuzzi nggak konsisten di track ketika dapat kesempatan, dan gayanya si Liuzzi ini di musim pertama di F1 emang kelewat urakan di masa itu. Pakai tindik dan punya jenggot tipis di mukanya, udah gitu gayanya kayak rapper, lengkap dengan kalung rantainya. Dan kalau pakai topi, pasti dia agak miringin sedikit. Pembalap udah kelihatan selengean, gaya timnya juga sama aja. Ketika mereka bisa dapat podium pertamanya di Monaco tahun 2006 itu, Red Bull ngerayainnya udah kayak menang apaan. Padahal cuma posisi 3, bukan yang menang GP juga. Tapi pestanya udah kayak apaan tau. Christian Horner sampai lompat ke kolam gak pakai baju, cuma pakai jubah merah aja ala Superman. Kalau sekarang mungkin dibilang lebay kali ya. Jadi makin lengkap lah stigma kalau Red Bull ini sukanya cuma pesta dan main-main aja. Ya timnya ya pembalapnya sama, kelihatan urakan dan gak serius. Red Bull emang perlu ngebuktiin kalau mereka beneran serius di F1, gak cuma bisa pesta dan hura-hura aja. Salah satu bentuk keseriusannya Om Didi di F1 adalah selain fokus memperkuat internal Red Bull, Om Didi juga mengincar satu tim lagi di F1 untuk dijadikan junior team. Dengan punya junior team di F1, otomatis akademinya Red Bull jadi ada tempat buat menyalurkan talenta-talentanya yang udah matang ke F1. Dengan kekuatan finansial yang makin banyak, Om Didi mengincar tim lain di F1 yang udah sekarat di musim 2005. Tim itu adalah tim Minardi. Tim yang berbasis di Faenza, Italia ini di paddock dikenal sebagai tim dengan espressonya yang paling enak. Jadi emang bener-bener tim Italiano banget. Minardi punya sejarah panjang di F1. Ya walaupun sejarahnya bukan sejarah manis, karena Minardi adalah tim tradisional gurem di F1. Tapi biarpun gurem, Minardi ini dicintai oleh orang-orang di paddock dan sering menjadi batu loncatan para debutan di F1. Buktinya ketika Red Bull mau membeli Minardi di tahun 2005, para fansnya menolak keras kehadiran Red Bull. Mereka nggak mau Red Bull menghilangkan identitas tim yang udah bertahan puluhan tahun di F1. Tapi mau nolak kayak apa juga, kalau uang udah bicara, mau bilang apa? Maka di 2006, Minardi ini pun di-rebrand jadi banteng merah juga pada akhirnya. Cuman pakai bahasa Italia, karena Minardi ada di Italia. Lahirlah Scuderia Toro Rosso. Kehadiran Toro Rosso sebagai tim juniornya Red Bull ini membuka fenomena baru di F1, yaitu relasi tim A dan tim B sebagai junior timnya. Relasi yang sebelumnya bisa dibilang belum ada di F1. Langkah ini kemudian banyak ditiru oleh tim lain. Misalnya Honda F1 dengan Super Aguri atau Ferrari dengan Alfa Romeo dan Haas. Ya tentu level relasinya nggak sekuat Red Bull dengan Toro Rosso, tapi kurang lebih kayak gitulah. Tapi yang namanya junior team bukan berarti jadi langsung yang junior harus ngalah juga, karena tetap ada etikanya di F1. Jadi meskipun sama-sama dimiliki oleh perusahaan induk yang sama, bukan berarti bisa tim order seenak jidat juga. Tentu yang paling monumental dan agak malu-maluin adalah ketika di tahun 2008, justru si adik banteng ini malah bisa meraih juara lebih dulu daripada si kakak. Ketika Vettel bisa meraih kemenangan pertamanya yang dramatis di basah dan hujannya Monza di GP Italia 2008. Kemenangan historis karena ini adalah kemenangan pertama untuk tim yang berbasis di Faenza itu. Udah gitu nggak hanya kalah soal siapa yang pertama juara. Di musim 2008 itu Red Bull hanya bisa finish di posisi 7 konstruktor ketika Toro Rosso bisa ada di posisi 6. Ya untungnya sih masih satu keluarga ya, jadi nggak malu-malu banget gimana lah ya. Tapi tetap aja ini jadi tamparan keras buat para staf Red Bull di pabrik Milton Keynes. Toro Rosso sendiri udah berubah nama jadi Alfa Tauri sejak musim 2020, dan tentu ada alasan bisnis di balik perubahan nama ini. Om Didi sejak 2016 mulai melebarkan sayap brand Red Bull-nya itu ke dunia fashion dengan membuat brand Alfa Tauri. Sama-sama terinspirasi banteng juga, cuman kalau Alfa Tauri ini ngambil dari nama binatang yang paling terang di rasi banteng atau yang disebut rasi Taurus. Jadi emang Om Didi udah kayak nggak bisa lepas dari banteng, sekali banteng tetap banteng. Tentu dia mikir, ngapain gue pakai nama Toro Rosso yang gak nempel ke brand mana-mana. Makanya dia pun memilih mengubah total nama dan branding tim Toro Rosso itu jadi Alfa Tauri. Makin lengkap lah etalase bisnisnya Om Didi di F1 ini. Gila ya emang marketingnya. Salah satu tujuan Om Didi ngebuat tim F1 adalah tentu untuk makin memperkuat penetrasi Red Bull. Dengan membuat tim F1, maka logonya akan tampil di mana-mana dan jadi ada kesempatan untuk menumbuhkan fans timnya itu. Dan fans-fans ini nantinya tentu akan lebih mudah digiring untuk beli dan minum Red Bull. Salah satu pasar Red Bull yang paling diincar oleh Om Didi adalah Amerika, baik itu Amerika Latin maupun Amerika Serikat.
Om Didi pengen ada pembalap-pembalap asal Amerika yang balapan di F1 sambil bawa bendera Red Bull, yang nanti tentu bisa jadi jalan buat promosi di sana. Karena F1 kan belum populer di Amerika pada waktu itu, maka perlu dicari talenta pembalap dari sana dan didukung supaya bisa masuk ke F1. Dan inilah yang bedain mana orang wacana doang sama yang enggak. Om Didi ini langsung eksekusi langkahnya itu dengan membuat Red Bull Junior Team di akhir tahun 1990-an, jauh sebelum Red Bull Racing ada. Pembalap yang pertama graduate ke F1 adalah si Enric Bernoldi yang dari Brazil. Tapi kan kemudian dia nggak bisa masuk timnya Om Didi, Sauber di waktu itu, karena Peter Sauber milih Kimi. Om Didi mangkel juga karena nggak bisa punya wewenang penuh soal pemilihan pembalapnya. Makanya ketika dia udah punya tim sendiri, maka dia bisa masukin siapa aja yang dia mau. Gak heran kalau pembalap-pembalap Red Bull Junior Team di awal-awal ada itu kebanyakan dari Amerika Serikat, selain tentu pembalap-pembalap dari negaranya Om Didi, Austria. Ada kali 6-7 pembalap Amerika Serikat yang disponsori oleh Red Bull untuk balapan di lower series. Pada akhirnya dari nama-nama itu hanya satu yang dirasa lumayan bagus prestasinya, yaitu Scott Speed. Prestasinya adalah jadi juara umum di Formula Renault dan posisi 3 klasemen di GP2, atau yang setara F2 kalau sekarang. Scott Speed pertama kali dikasih kesempatan ikut sesi Grand Prix di Amerika, yaitu GP Canada dan GP USA. Dia turun sesi latihan di hari Jumat, itu aja udah lumayan bisa menarik animo penonton Amerika karena ada pembalap Amerika Serikat di F1 setelah Mario Andretti lebih dari 1 dekade silam. Maka di musim berikutnya, ketika Om Didi udah punya Toro Rosso, maka si Speed dikasih jatah kursi di sana. Dari segi nama, Scott Speed ini udah nggak bisa lebih cocok lagi buat nama pembalap, iya kan? Sayangnya speednya Scott Speed di F1 nggak secepat itu juga. Nggak secepat meme I am Speednya Lightning McQueen. Prestasinya di Toro Rosso mandek. Di sana dia kalah saing sama Liuzzi. Liuzzi masih bisa menunjukkan kecepatan yang lebih konsisten dan bisa dapat sebiji poin. Sedangkan Speed masih suka kena insiden karena emang pengalamannya yang masih minim. Dan parahnya, udahlah di track nggak bagus, kelakuannya juga rada minus. Speed pernah didenda $5.000 karena kata-katanya nggak sopan ke pembalap utamanya Red Bull, Coulthard, pas sesi dengar pasca balapan. Jadi kayak, yalah lu jago kagak, rese iya. Tapi biarpun begitu, si Speed ini tetap dipertahankan untuk musim depannya. Di 2007, Speed masih dipasangin oleh Liuzzi di Toro Rosso, hanya untuk kemudian ditendang di tengah musim karena selain performanya juga nggak membaik, tapi kelakuannya makin-makin gak jelas. Di balapan Nürburgring 2007 yang kacau balau itu, Speed jadi salah satu korban hujan deras. Selepas dari itu, di garasinya, Franz Tost, bosnya, udah jengkel karena Speed nggak bisa manfaatin kondisi chaos itu supaya dapat poin. Dan ributlah mereka berdua. Yang gosipnya sampai adu fisik antara Speed sama Opa Tost. Duh, kebayang nggak sih Opa Tost yang udah kakek-kakek gitu diajak ribut? Abis dari GP Eropa itu pun, si Speed langsung dikasih tiket sekali jalan ke Amerika. Speed diusir dari Toro Rosso. Setelah itu kursinya diisi oleh talenta Red Bull Junior yang lain, yang nantinya akan jadi lulusannya yang paling sukses. Siapa lagi kalau bukan Sebastian Vettel. Hal ini menandai gagalnya usaha Om Didi mendidik talenta Amerika ke F1, mau nggak mau dia harus mengakui kalau belum ada pembalap Amerika yang siap ke F1 pada saat itu. Om Didi adalah tipe bos yang gak pernah ngerasa kepintaran sendiri. Dia nyadar kalau butuh banyak orang yang jago di bidangnya kalau mau timnya maju. Makanya, Om Didi gak pernah milih jadi tim principal atau beneran terjun langsung ke tugas hari-hari di tim F1-nya. Kayak kebanyakan tim privat lain yang dimana si foundernya yang jadi tim principal. Dia memilih ada di belakang layar dan menjadikan kawannya, Helmut Marko, untuk jadi penasihat utamanya di tim. Maka ketika timnya udah kebentuk, Om Didi memilih dengerin saran dan masukan dari Mbah Helmut soal siapa yang pantas jadi tim prinsipalnya. Ternyata sarannya itu jatuh ke anak muda bernama Christian Horner. Bisa dibilang Om Horner ketika masuk jadi tim prinsipal itu hitungannya masih muda banget, karena baru 32 tahun. Sedangkan biasanya yang jadi tim prinsipal itu udah bapak-bapak parubaya. Om Horner pas mudanya sempat ikutan balapan di F3000 dengan tim yang dibuat oleh dia dan bapaknya, tim Arden. Cuman akhirnya dia nyadar dirinya nggak sekencang itu, maka dia memilih jadi tim prinsipal di Arden aja. Jadi memang Om Horner ini udah dari usia 20-an terbiasa sama tugas tim prinsipal. Selain itu, Arden di masa itu jadi tempat balapannya para pembalap Red Bull Junior. Nggak heran kalau akhirnya Mbak Helmut merekomendasikan si Om Horner ini. Sedangkan untuk tim juniornya Toro Rosso, Om Didi menunjuk Franz Tost, yang dulunya pernah jadi tim prinsipal di tim F3 ngebawahin Ralf Schumacher. Ketika Ralf Schumacher masuk ke Williams, Om Tost ikut gabung juga di Williams sebagai track operation manager. Barulah kemudian ditarik oleh Om Didi untuk jadi tim prinsipal di Toro Rosso.
Bartos adalah orang Austria asli. Tentu ini jadi salah satu pertimbangan juga buat Om Didi, karena kalau kita perhatikan kuat banget koneksi Austria di dinasti Red Bull-nya itu. Dalam prosesnya, Red Bull bisa dibilang adalah tempat yang nyaman untuk para tim prinsipal. Terbukti dari awal pertama berdiri sampai sekarang tahun 2022, baik Om Horner dan Bartos sama sekali nggak tersentuh. Masih tetap menjabat, mereka menjadi tim prinsipal terlama dalam sepanjang sejarah F1. Artinya, kondisi internal Red Bull ini emang relatif adem ayem dan nggak banyak kasak kusuk. Kalaupun ada pengecualian, tentu itu adalah sektor pembalap. Semua pembalap akademinya benar-benar saling sikut demi mendapatkan 4 kursi tersedia di Red Bull dan AlphaTauri. Selebihnya sih relatif harmonis lah tim Red Bull ini. Adrian Newey bisa dibilang adalah berkah paling besar buat tim Red Bull, dan sebaliknya, Red Bull juga menjadi berkah buat Adrian Newey. Kenapa? Ya soalnya di pertengahan 2000-an itu, di tahun 2005, bisa dibilang Newey udah kurang nyaman di McLaren. Dan di saat yang sama, kalau Om Newey lagi jalan di paddock suka disapa sama Horner. Ya sekedar say hi aja, tapi lama-lama jadi ngobrol. Dan sampai pada akhirnya Om Didi yang ngajakin langsung. Awalnya Om Newey agak sedikit skeptis juga sama gayanya Om Didi dan geng Red Bull-nya ini. Cuman kemudian dia mikir, tawarannya menarik juga. Karena di Red Bull, Om Newey dijanjiin posisi sentral, yaitu kepala desainer mobil. Udah gitu gaji yang lebih tinggi, tinggi banget bahkan. 10 juta pound sterling per tahunnya. Buat perbandingan, Schumacher yang waktu itu jadi pembalap dengan gaji termahal dibayar sekitar 30 juta dolar. Jadi bener-bener mahal banget itu nilainya Om Newey. Dan yang gak kalah penting, dia dijanjikan kebebasan untuk melakukan apa aja dan untuk mengeksekusi ide-idenya. Kekuasaan dan kebebasan inilah yang gak akan bisa didapatkan Newey di McLaren selama bos model tirani kayak Ron Dennis. David Coulthard yang dulunya pernah lama di McLaren juga ikut meyakinin Om Newey supaya mau ke Red Bull. Dia bilang kalau orang-orang di Red Bull ini bener-bener serius dan mau menang, gak cuma mau hura-hura aja di F1. Maka dari situ, Om Newey pun gak memperpanjang kontrak dengan McLaren di akhir 2004. Dia bebas pergi setelah bulan Februari. Dan kepindahan Newey dari McLaren itu sama sekali nggak dihalang-halangin oleh McLaren dan Ron Dennis. Dan ketika kontraknya habis dengan McLaren di Februari 2006 itu, Om Newey langsung mulai kerja di tanggal 1 Maretnya. Nggak ada masa gardening leave atau cuti istirahatnya dulu, kayak waktu dulu dia mau pindah dari Williams ke McLaren. Ron Dennis merasa nggak perlu memberikan klausul keharusan untuk gardening leave itu dan membiarkan Newey langsung mulai kerja ketika dia baru keluar dari McLaren. Karena pada saat itu, Ron Dennis sama sekali nggak menganggap Red Bull ini sebagai tim yang bisa mengancam. Makanya, silahkan aja ketika Newey langsung kerja di Red Bull ini. Sesuatu yang mungkin disesali oleh Om Ron Dennis. Selepas dari McLaren itu, Om Newey langsung ngegambar mobil RB3 yang nantinya akan dipakai untuk musim 2007 dengan berbasiskan rancangan mobil yang pernah dia buat di McLaren. Tentu rancangan ini dia buat dengan ingatan di kepalanya ya, karena kalau sampai ada penggunaan blueprint atau cetak biru dari McLaren yang dia contek, maka akan jadi masalah legal yang besar. Ingat kan kasus Spygate antara Ferrari, McLaren, dan Renault? Jadi kalau dalam kasusnya, Om Newey ini ya murni ingatannya di kepala dia aja. Dan kalau ingatan dari kepala, tentu nggak bisa dianggap pencurian hak intelektual. Om Newey emang terkenal sebagai salah satu desainer mobil paling jenius dalam sejarah F1. Banyak yang bilang kalau matanya dia bisa ngelihat aliran angin. Ya itu nggak tahu sih beneran apa enggak. Tapi emang mobil-mobil racikannya Om Newey terbukti banyak jadi mobil juara. Salah satu yang khas dari Om Newey adalah ketika dia ngerancang mobil, dia nggak suka pakai aplikasi atau software-software canggih kayak AutoCAD. Om Newey lebih memilih pakai cara purba, yaitu pakai pensil dan papan gambar. Dari Om Newey ini kita belajar kalau komputer itu cuma alat, tetap aja otak yang make yang ngebedain. Menarik Om Newey dari McLaren jelas bukan hal yang gampang. Perlu umpan besar dan mahal untuk menggait Om Newey ini. Tapi pasti harga yang dibayar Red Bull itu udah dibayar tuntas dengan perannya Om Newey dalam kesuksesan Red Bull nantinya. Jaguar, tim yang dibeli Om Didi ini adalah salah satu tim yang bawa nama besar tapi malah kebesaran nama. Prestasinya segitu-gitu aja, mentok di papan tengah dan gak bisa meraih kemenangan sama sekali sepanjang 5 musim di F1. Padahal di backing pabrikan mobil terbesar di dunia, Ford. Tentu banyak sebab kenapa Jaguar jadi kucing ompong di F1. Tapi menurut Om Newey, salah satu sebab masalahnya adalah budaya kerjanya yang gak beres. Om Newey berani bilang gitu karena emang ketika Jaguar diakuisisi oleh Red Bull dan berubah namanya jadi Red Bull Racing, tapi markas dan orang-orangnya ya limpahan semuanya dari Jaguar. Hanya beberapa orang aja yang dibawa oleh Om Didi ini, seperti Christian Horner, Helmut Marko, dan tentunya Adrian Newey. Kayak tadi gue bilang, di Red Bull Om Newey ini diberi kebebasan oleh Om Didi untuk berbuat apa aja. Om Newey ngeliat budaya kerjanya nggak beres yang ditinggalkan di tim Jaguar, para engineer seniornya rata-rata batu dan lebih suka ngejalanin prosedur yang udah biasa mereka lakukan dan cenderung nggak mau berubah.
Ya makanya Jaguar gitu-gitu aja kan di F1. Udah gitu Om Newey ngerasa orang-orang ini kalau dibilangin cuman iya-iya aja di depan, di belakang diomongin. Dan akhirnya supaya nggak makin jadi penyakit, ada 3 engineer senior yang dianggap biang masalah, dan mereka pun ditendang dari Red Bull. Selain itu, salah satu kekurangan mobil Red Bull yang notabene evolusi dari mobil-mobil Jaguar adalah gearbox-nya nggak mumpuni. Gearbox di mobil F1 emang punya peranan penting, karena percuma punya mesin yang kencang tapi gearbox-nya lelet. Karena gearbox lah yang ngirim tenaga mesin itu ke drive shaft. Jadi kalau gearbox-nya nge-lag, ya percuma aja. Om Newey ngeliat pabrik limpahan dari Jaguar itu nggak punya fasilitas untuk menguji gearbox yang memadai. Dulu waktu di McLaren, Om Newey bisa pakai yang alat pengujian itu di markasnya Mercedes di Stuttgart. Sedangkan Red Bull yang waktu itu jadi customer mesinnya Ferrari nggak dikasih akses buat alat penguji gearbox. Karena dia merasa itu fasilitas penting dan perlu ada, Om Newey ngajuin permintaan ke Om Didi supaya dibikinin fasilitas itu. Tentu harganya nggak murah, sekitar 1 juta pound sterling. Nah, disinilah bagusnya Om Didi. Dia percaya penuh sama Om Newey. Begitu Om Newey minta fasilitas yang memang diperluin, pasti dibeliin. Dan gak pakai nanya-nanya, langsung aja cek. Selain fasilitas gearbox itu, Om Newey minta simulator F1 terbaik di masanya. Dulu fasilitas simulator masih sedikit tim yang punya dan teknologinya masih mahal. Tapi Om Newey sadar betul Red Bull butuh itu kalau mau bisa ngumpulin banyak data. Karena pada masa 2005 ke atas di F1 sudah mulai ada pembatasan testing. Jadi kalau tim lo punya simulator yang bagus, maka bisa tetap ngumpulin data dari simulator itu. Akhirnya dibangunlah 2 fasilitas itu. Inilah yang membuat Red Bull bisa melejit dengan cepat, karena nggak setengah-setengah dalam investasinya. Pada awal kehadiran Red Bull di F1, mereka punya masalah akut dengan yang namanya mesin. Mesin pertama adalah mesin limpahan Jaguar, mesin Cosworth yang benar-benar seadanya. Di tahun berikutnya mereka pakai mesin Ferrari, tapi Red Bull sadar timnya nggak akan kemana-mana kalau masih pakai mesin Ferrari. Bukan apa-apa, Ferrari nggak pernah mau ngasih spek mesin yang sama dengan mesin yang mereka pakai di Ferrari, jadi pasti dapat mesin yang udah rada jadul atau ketinggalan 1 generasi. Soal ini, Horner dan Newey sempat negosiasi ke Jean Todt, tim prinsipalnya Ferrari pada waktu itu. Tapi ya, deadlock. Ferrari kekeh nggak mau kasih mesin paling update-nya ke tim customer, makanya Red Bull hanya pakai mesin Ferrari semusim aja. Mereka pun beralih ke Renault, yang waktu itu nampak kuat setelah Alonso juara dunia berturut-turut di 2005 dan 2006. Dan lebih pentingnya lagi, Renault mau memberikan mesin yang sama update-nya dengan tim Renault. Jadilah Red Bull pakai musim Renault mulai musim 2007. Red Bull setelahnya nyaman pakai Renault sampai berakhir di musim 2018, ketika Red Bull memilih pindah menggunakan mesin Honda. Untuk menunjang kinerja mesin dan seluruh komponen di mobilnya itu, di tahun 2007 Red Bull memutuskan untuk membangun operation rooms di markasnya di Milton Keynes. Apa sih gunanya si operation rooms ini? Jadi ketika di race week kan banyak banget data yang didapat dari mobil pas latihan dan sesi kualifikasi. Data-data itu sebelumnya cuma diolah di control room yang ada di garasi di track. Tentu ini bikin data yang bisa diolah terbatas, padahal kan bisa banget dapat insight atau masukan untuk ningkatin performa mesin. Makanya dengan datanya dikirim ke operation room di pabrik, tim bisa menganalisis data itu dengan lebih maksimal yang ujung-ujungnya bikin mobil juga makin kebut. Cuman masalahnya di zaman segitu internet belum sekuat sekarang, padahal buat ngirim data sebanyak itu dan kirim balik butuh bandwidth gede. Nah, buat memenuhi paket data dan kuotanya itu, Red Bull sampai kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi AT&T buat mastiin koneksi antar control room di track dengan operation room di pabrik setiap balapan. Dengan modal orang-orang yang tepat, lingkungan kerja yang benar, fasilitas yang mendukung, bikin Red Bull bisa bikin mobil RB5 yang bisa bersaing di papan atas di musim 2009. Musim 2009 emang musim monumental di F1, karena ada perubahan regulasi besar-besaran yang mengubah tatanan kompetisi di F1. Seperti yang kita tahu, Brown GP sempat berhasil memanfaatkan regulasi baru itu dengan komponen double diffuser-nya. Tapi mobil RB5-nya Red Bull yang dibuat oleh Om Newey dibangun tanpa menggunakan konsep double diffuser. Om Newey lebih fokus ningkatin performa dengan mencari downforce maksimal dari sisi sayap depan dan suspensi belakang. Untuk sayap depannya ini, Om Newey kembali mengingat konsep lamanya yang pernah dia pakai di mobil McLaren di tahun 1998. Konsep gampangnya adalah mengubah bentuk monokoknya itu lebih membulat supaya aliran angin dari sayap depan bisa lebih halus ke bagian diffusernya. Tentu bukan double diffuser ya tapi. Bukannya Om Newey nggak bisa ngerti ada opsi pakai double diffuser, tapi Om Newey nggak mau pakai double diffuser karena sepemahaman dia ketika baca aturan dari FIA, dia merasa double diffuser bakalan ilegal kalau dipaksa dipakai. Sedangkan Brown GP pede dari awal pakai konsep itu. Dan karena ini juga Red Bull kalah cepat di awal musim, dan ngebuat Red Bull protes berat. Tapi akhirnya di balapan kedua, FIA mutusin kalau double diffuser ini legal. Setelah tahu itu legal, maka Om Newey langsung mencoba mengadopsi double diffusernya sendiri.
Di balapan ketiga di Tiongkok, di balapan basah itu, akhirnya mobil RB5 menunjukkan potensinya. Vettel dan Webber bisa mendapatkan kemenangan 1-2 pertama untuk Red Bull, cuman menang itu didapat di kondisi basah, jadi belum kelihatan potensi RB5 di lintasan kering. Barulah ketika Om Newey udah merevisi RB5-nya, mulai kelihatan potensinya. Setelah balapan di Silverstone, jelas kalau mobil RB5 ini jadi mobil yang paling kebut di lintasan. RB5 bisa mulai mengejar Brown GP dengan meraih 5 kemenangan dari Inggris sampai akhir musim. Sayang aja, Brown GP udah lebih banyak nabung poin di awal, jadilah mereka hanya mentok di posisi 2 konstruktor. Dengan hasil di 2009 itu, nggak heran kalau di musim 2010, Red Bull udah jadi penantang gelar juara dunia. Berbekal revisi dari RB5, mobil RB6 ini bisa jadi salah satu masterpiece-nya Om Newey. Dia sendiri ngelabelin RB6 ini sebagai mobil dengan downforce paling besar dalam sejarah F1. Gila tuh labelnya ya. Dan memang benar, di track RB6 ini lincah bergerak sambil nyerudukin lawan lain di track. Hasilnya, 9 kemenangan dari 19 diraih. Ini mengunci gelar konstruktor pertama mereka, dan lebih manisnya, pembalap akademinya, Sebastian Vettel, juga ikut mengunci gelar juara dunianya. Makin manis ketika ini juga jadi rekor juara dunia termuda di usianya yang baru 23 tahun. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang meremehkan Red Bull di F1. Kesuksesan di track berbanding lurus dengan prestasi bisnis minuman Red Bull. Raihan gelar juara dunia berturut-turut di satu sisi menghasilkan exposure besar, dan di satu sisi juga tetap mengharuskan Red Bull menyuntikkan dana ke tim F1-nya itu. Tapi nggak masalah sih, kalau ngelihat penetrasi Red Bull di pasar yang emang gila-gilaan, di tahun 2020, perusahaan Red Bull bisa meraih total pendapatan sekitar 7,5 miliar dolar per tahun. Dari 7,5 miliar itu, 2,6 miliarnya dihabisin buat promosi produk minuman Red Bull. Tapi tentu uang segitu banyak nggak habis buat ngiklanin produknya di media-media konvensional kayak TV, internet, atau publikasi biasa. Tapi diinvestasiin ke berbagai ajang dan timnya Red Bull. Salah satunya ya tentu Red Bull Racing di F1. Jadi dengan dana 2,6 miliar itu, Red Bull jadi terus bisa meningkatkan exposure brandnya di berbagai ajang. Dan emang gak main-main exposure yang didapat, terutama di F1. Karena memang prestasinya luar biasa di F1. Brandnya tampil di mana-mana, udah gitu timnya dapat uang gede dari sponsor lain dan dari hadiah F1-nya. Makin-makin cuan di mana-mana. Dan makin lama, makin bisa mandiri dengan uang sponsor eksternal. Makanya dengan model bisnis seperti itu, Red Bull kalau dibandingkan dengan perusahaan minuman lain akan kelihatan kayak boros banget buat dana marketingnya. Karena kalau dibandingkan dengan raksasa minuman lain yang udah berumur lebih dari sahabat, Coca-Cola dan Pepsi, proporsi dana marketingnya nggak nyampe 10%. Sedangkan Red Bull sampai 35%, alias sepertiganya sendiri dipakai buat marketing. Kalau ngeliat data kayak gini, kelihatannya kayak boros banget Red Bull. Tapi kalau ngeliat hasil pencapaian dan pengaruhnya di tingkat global dalam waktu kurang dari 20 tahun, jadi kerasa masuk akal kan? Nggak ada minuman lain yang bisa melakukan penetrasi secepat dan semasif Red Bull. Selain itu nggak bisa dipungkiri, Om Didi berhasil mendisrupsi F1 dengan model bisnis dan prestasi-prestasinya. Om Didi berhasil mengubah F1 sebagai mesin promosi buat produk dan brandnya. Ya lo bayangin aja, ada dua brandnya yang warawiri ngisi berbagai tayangan F1, Red Bull dan Alpha Tauri. Dari sini aja udah kebayangkan kuatnya pengaruh Om Didi di F1. Apalagi ke depannya, banyak sumber yang bilang kalau Red Bull ini mulai nyiapin divisi yang bisa bikin mesin F1-nya sendiri. Sesuatu yang awalnya hampir gak mungkin. Bahkan menurut Adrian Newey di tahun 2017 lewat bukunya dia bilang, sebanyak-banyaknya uang Red Bull masih sulit untuk bisa mengembangkan power unitnya sendiri. Karena emang teknologi yang dibutuhkan untuk bisa membuat power unit atau mesin di F1 itu gila-gilaan mahalnya. Terutama mesin F1 hybrid. Makanya hanya pabrikan mobil yang sudah sustain yang bisa bikin mesin F1 hybrid. Tapi nyatanya di 2021, Om Didi bareng sama Mbak Helmut dan Om Horner mulai menginisiasi pabrik baru dengan nama Red Bull Powertrain, yang tujuannya nanti bisa memproduksi mesin F1 sendiri. Ya, sekarang sih masih pakai basis mesin dari Honda, tapi lama-lama kabarnya mereka akan dilepas pelan-pelan sampai akhirnya bisa memproduksi mesinnya secara mandiri. Dan lagi nggak main-main, Om Didi udah ngebajak 5 engineer mesin senior dari rival beratnya, Mercedes. Ngeliat tren itu jelas ini bukan proyek main-main, dan jangan heran kalau nanti akhirnya mereka bisa bikin mesin F1 mereka sendiri, atau bahkan malah ada mobil merek Red Bull. Siapa tahu. Kini nggak ada lagi yang anggap remeh Red Bull di F1. Om Didi dengan Red Bull-nya udah berhasil menulis sejarahnya mereka sendiri dan membangun kerajaan bisnisnya di F1. Sesuatu yang mungkin dianggap pencapaian mustahil oleh banyak orang awalnya. Kemenangan itu manis, tapi yang manis itu bikin aus. Sama kayak Red Bull, manisnya kemenangan yang udah pernah mereka raih pasti bikin mereka nagih dan haus akan manisnya kemenangan. Jadi itu aja sih yang bisa gue sharing gimana Red Bull bisa mendisrupsi F1.
F1 bisa dibilang adalah olahraga yang rigid banget. Beda sama bola yang banyak kasus David versus Goliath, kalau di F1 ya cenderung hasil balapan akan lebih mudah ketebak. Walaupun kadang ada underdog yang bisa menang GP, tapi untuk kejuaraan kayak gelar konstruktor dan pembalap beda cerita. Sepanjang sejarah nggak ada tim gurem yang bisa jadi juara konstruktor atau pembalap. Pasti pemenangnya itu lahir dari tim yang punya mobil bagus. Tapi uniknya juga nggak ada formula yang bisa jamin siapapun bisa menang di F1. Punya uang aja nggak pernah bisa cukup memastikan lu untuk bisa jadi juara di F1. Bahkan sekalipun punya faktor-faktor lain kayak misalnya punya pembalap hebat, teknisi hebat, lokasi markas, nggak bisa menjamin apapun. Makanya F1 itu tricky banget. Sama kayak Red Bull, Om Didi yang nyiapin uang ratusan juta dolar di F1 sekalipun nggak ada jaminan bisa langsung juara. Bahkan semua formula-formula lain kayak misalnya lokasi markas yang strategis, teknisi yang jago sekelas Adrian Newey, dan pembalap senior kayak David Coulthard juga nggak langsung jamin bisa jadi juara dunia di saat itu juga. Nggak bisa instan, butuh proses. Tahun-tahun awal Red Bull di F1 kebanyakan cuma berakhir di papan tengah menjorok ke belakang demi mengingat mereka cuma bisa finish di rata-rata 7 konstruktor dari 11 tim di F1 selama 4 musim pertama mereka. Lebih parahnya lagi di tahun 2008, mereka justru kalah dari sister timnya sendiri Toro Rosso. Jelas-jelas malu-maluin banget. Bagian perjalanan Red Bull yang terseok di awal ini udah gue jelasin panjang lebar di part 2 dari video Red Bull yang udah pernah kita buat. Di video ketiga ini gue akan fokus soal apa yang bikin akhirnya Red Bull berbalik dari yang tadinya cuma tim papan tengah jadi tim penantang juara. Dan gak tanggung-tanggung sampai akhirnya beneran juara dan bertahan di atas. Regulasi di F1 emang sering berganti. Salah satu tujuannya supaya F1 makin seru. Dan selain itu, perubahan regulasi biasanya juga dipakai untuk menggoyang status quo di F1. Siapa yang bisa gercep ngambil keuntungan dari regulasi baru itu, biasanya dialah yang akan menang. Nah, di 2009 ini banyak banget perubahan regulasi yang dikenalkan oleh F1. Beberapa di antaranya adalah bentuk sayap depan dan sayap belakang. Dari dulu masalah soal susahnya nyalip di F1 itu udah ada, dan udah banyak yang dilakukan tim teknisinya F1 dan FIA buat mengoprek regulasinya. Nah, di 2009 ini adalah salah satu tahun yang dimana banyak banget perubahan regulasi aero. Salah satunya yang kelihatan adalah sayap. Sayap depan di regulasi 2008 ukurannya lebih kecil daripada lebar ban depan. Ini ngebuat ban lebih aman dari turbulensi udara atau vortex. Vortex ini bentuknya kayak angin yang acak-acakan. Inilah yang bikin banyak dirty air atau udara kotor kebuang ke belakang yang akhirnya ngebuat mobil di belakang jadi susah nyalip. Sedangkan di musim 2009, lebar sayap depan dibuat sampai ngelebihin lebar ban depan. Argumennya FIA dan F1 adalah berdasarkan dari hasil CFD dan wind tunnel, desain kayak gini bisa ngebuat mobil yang di belakang lebih ngikutin mobil di depannya dengan gampang. Cuman bentuk ini jadi kayak lebih nguntungin mobil di belakangnya, sedangkan mobil yang di depan jadi harus kena konsekuensinya, yaitu kehilangan downforce dan drag yang jadi naik. Karena angin dari depan gak lagi kebuang ke samping dan ke belakang, tapi malah kena ban depan. Nah, disinilah kemudian banyak ide-ide bermunculan dari para desainer di F1 buat gimana cari cara supaya angin-angin vortex ini bergerak melingkari ban depan. Jadi nggak ngasih efek negatif ke mobil. Kayak misalnya muncul komponen upper flap, cascade, winglets, dan end plate yang kompleks bentukannya. Itu semua tujuannya cuma satu, nyelamatin ban depan dari angin out-outan atau yang tadi gue sebut vortex. Pokoknya sebisa mungkin ngebuat vortex ke arah luar ban depan. Masih soal sayap depan, nggak cuma lebar sayapnya aja yang berubah, tapi jarak antara sayap depan dengan garis tengah mobil harus ada jarak minimum selebar 250 mm. Jadi kalau dilihat dari atas, sayapnya itu cowok di sisi tengahnya. Nah, dengan bentukan sayap yang baru itu muncullah vortex dari ujung-ujung bilah sayap depan yang di tengah itu. Kalau para engineer F1 ngasih namanya vortex Y250, khusus buat vortex yang muncul di bagian itu. Vortex Y250 ini kayak dua mata koin buat para desainer. Positifnya ini bisa bikin turbulensi dari ban bisa pergi menjauh dari kolong yang bikin angin di kolong lebih bersih dan gak ngerusak tatanan aero di kolong. Tapi negatifnya vortex ini jadi kebuang ke atas yang ujungnya nanti ngarah ke sayap belakang yang bisa bikin mobil kehilangan downforce. Emang ribet sih aerodinamika di F1 itu, maka disinilah yang jenius ambil bagian. Siapa lagi kalau bukan Chief Technical Officer-nya Red Bull, Om Adrian Newey. Inovasi Om Newey yang ngebuat ngeladenin angin dari sayap depan 2009 ini adalah dengan ngebuat 3 layer flap wing dan end plate yang melengkung keluar. Tujuannya supaya ban depan gak kena vortex-vortex nakal. Dan inovasi ini emang jadi yang pertama. RB5 udah hadir dengan konsep sayap depan kayak gitu dari testing musim dingin pertama di Jerez. Terus Om Newey nge-recycle idenya dulu pas masih di McLaren dengan memanfaatin desain nose monocoque yang lebih kotak dan sasis wishbone berbentuk V yang bisa dipakai buat ngatasin efek buruk dari vortex Y250 yang tadi gue sebut. Cakep nggak tuh? Emang beda ya kalau jenius. Itu baru sayap depan. Di 2009 perubahan regulasi juga terjadi di bagian belakang. Yang paling kelihatan adalah perubahan bentuk sayap belakang yang jadi lebih tinggi dan keharusan posisi diffuser belakang yang harus sejajar dengan as roda belakang.
Nah, regulasi bagian belakang yang baru itu bikin banyak muncul angin vortex kecil-kecil yang ganggu angin di bagian diffuser yang ujung-ujungnya bisa bikin kehilangan downforce. Makanya perlu diakalin nih bagian diffuser ini. Bagian diffuser emang jadi bagian paling panas di regulasi 2009 ini. Seperti yang kita tahu kalau Brown GP bisa dominan banget di awal 2009 adalah salah satunya karena berhasil manfaatin double diffuser. Red Bull jadi salah satu tim yang nggak pakai konsep double diffuser. Tapi bukannya Om Newey nggak tahu atau nggak ngide konsep double diffuser ini. Om Newey juga tahu kalau ada opsi itu buat ngakalin regulasi 2009 ini. Cuman dari hasil kontemplasi Om Newey setelah berulang kali baca buku regulasi, dia nggak mau pakai pendekatan double diffuser karena merasa itu bukan pendekatan yang legal. Karena keyakinannya itulah ngebuat Om Newey pas ngerancang RB5 ini nggak masukin double diffuser di dalam desainnya. Dia memilih pendekatan yang berbeda, dan disinilah jeniusnya Om Newey. Om Newey berinovasi dengan bikin brake duct belakang berbentuk wing dan naruh kayak pagar atau bilah-bilah di kolong belakang untuk ngatur laju vortex-vortex nakal supaya nggak ganggu aliran angin yang masuk ke bagian diffuser belakang. Selain itu, Om Newey ngedesain sasis RB5 ini dengan bagian belakang yang kecil banget bagian buntutnya. Ini memungkinkan soalnya mesinnya itu benar-benar ditaruh jauh ke depan, makin dekat ke pembalap. Tujuannya supaya bagian belakangnya itu bisa benar-benar slim dan bisa leluasa ngatur angin di belakang. Tapi tentu praktiknya ini nggak segampang itu. Tapi hasilnya nggak langsung berbuah. Di awal musim 2009, Red Bull bisa dibilang agak kecolongan dengan double diffusernya Brown GP. Tentu Red Bull protes dong. Ya kali Mbak Helmut nggak protes. Tapi di bulan April 2009, sebelum balapan ketiga di Tiongkok, FIA menyatakan kalau double diffuser ini legal. Tentu gara-gara double diffuser ini dilegal plus inovasi-inovasi kayak misalnya shark fin, gurney flap, dan beam wing atau fishtail, jadi udah benar-benar maksimal banget lah Om Newey mikir. Ini ngebuat di paruh kedua musim 2009 Red Bull memanas dan bisa menang 5 dari sisa 10 balapan. Red Bull pun merangsek di posisi kedua konstruktor, posisi terbaik mereka pada saat itu. Red Bull dan Om Newey emang beneran serius menyambut regulasi 2009 ini. Red Bull sadar betul, inilah momentum terbaik mereka buat bergerak maju ke depan dan menggoyang status quo di F1. Dan di hasilnya bisa dibilang sangat berhasil. Mereka pun memasuki dekade baru dengan status tim penantang juara dunia. Red Bull sekarang udah siap menyeruduk. Orang jenius kalau udah dikasih kebebasan dan fasilitas emang hasilnya nggak main-main. Mobil Red Bull generasi berikutnya, RB6, bisa dibilang adalah salah satu masterpiece dan awal dari dominasi Red Bull di F1. RB6 di mata Newey ini adalah mobil dengan downforce tertinggi dalam sejarah F1. Ya, yang jelas sih kita nggak akan pernah bisa dapat data pasti, jadi nggak bisa mastiin juga kenapa Om Newey berani komentar kayak gitu. Tapi yang jelas banyak pandit aero yang bilang kalau nggak salah juga sih, demi mengingat banyak banget inovasi aerodinamika yang dipasang di RB6. Mulai dari F-duct, double diffuser, exhaust blown diffuser, off-throttle blown diffuser, sampai flexi wing. Jadi lu sebut dah tuh, mau apa? Banyak banget inovasinya Om Newey ini. Tapi salah satu yang paling penting adalah gimana Om Newey manfaatin diffuser. Diffuser emang sesuatu banget sih di F1. Setelah F1 nge-ban ground effect, area kolong ini emang jadi salah satu lokasi bermainnya para ahli aerodinamika di F1. Para jagoan aerodinamika berusaha ngotak-atik area kolong belakang mobil supaya angin bisa mengalir lebih cepat di kolong mobil. Tujuannya jelas, supaya mobil bisa ngambil manfaat dari hukum Bernoulli, di mana tekanan di bawah mobil jadi negatif dan menghasilkan downforce besar yang ujung-ujungnya ngebuat mobil makin ngegrip ke track. Jelas ngutak-ngutik bagian ini nggak pernah gampang, karena FIA dan F1 udah ngatur ketat di buku regulasinya soal bentuk dan ukuran. Bahkan untuk area kolong depan, praktis sudah nggak bisa diapa-apain karena bentuknya harus flat. Jadi ruang inovasi tersisa emang ada di bagian kolong belakang atau diffuser ini. Tapi bagian ini worth it sih buat dipikirin sampai botak. Karena emang bagian kolong ini bisa nyumbang sekitar setengah dari downforce yang dihasilkan mobil. Jadi worth it buat diseriusin kan. Nah, tadi kan kita udah tahu ya di awal kalau Red Bull kecolongan sama tim yang pakai double diffuser. Tapi karena emang dari awal RB5 gak pakai konsep filosofi yang sejalan sama double diffuser kayak Brown GP, maka Om Newey pakai pendekatan yang berbeda. Muncullah konsep exhaust blown diffuser yang justru malah jauh lebih inovatif dari double diffuser. Om Newey nggak hanya sekedar manfaatin udara dari laju mobil aja, tapi juga memanfaatkan gas buangan mesin via knalpot. Om Newey ngarahin angin dari knalpot itu supaya masuk ke bagian diffusernya RB6. Emang ngeri ya kalau udah bisa mainin angin, udah kayak Avatar aja. Dan juga Om Newey nggak plek-plekan nyontek double diffuser Brown GP, tapi justru dia bawa konsep double diffuser itu ke next level yang ujung-ujungnya Red Bull jadi dapat keuntungan. Karena di musim 2011 FIA akhirnya nge-ban double diffuser karena dianggap bikin downforce jadi gampang dicari. Ya FIA kan gitu ya, bikin regulasi terus pas ada yang bisa bikin antitesisnya langsung ganti lagi. Emang gitu kerjaannya. Nah, keuntungan buat Red Bull kan, dengan konsep exhaust blown diffuser, mereka jadi udah selangkah lebih maju dari tim lain. Inovasi exhaust blown diffuser ini kemudian jadi salah satu konsep yang jadi fondasi keberhasilan 4 kali Red Bull di awal dekade 2010-an.
Nah, exhaust blown diffuser sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan gas buangan dari knalpot. Karena ya angin yang keluar dari knalpot F1 kan cepet banget tuh. Cuman kecepatannya itu nggak konstan, tapi meletup-letup kayak berebet gitu. Jadi nggak bisa asal manfaatin aja, kudu dipikirin bener-bener juga. Dan mikirinnya ngerembet kemana-mana, karena mau manfaatin udara dari knalpot, otomatis layout mesin juga kudu didesain ulang. Newey meminta para engineer-nya supaya mindahin mesin sejauh mungkin dari area belakang. Ini jelas bukan urusan gampang ya, ribet banget. Udah gitu di musim 2010 di F1 gak boleh lagi ada refueling pas balapan. Otomatis tangki bahan bakar jadi lebih gede. Kebayangkan lu pusingnya nge-layout ruang mesin, tangki, sama exhaust yang bentukannya udah kayak usus di ruang yang super sempit. Dan karena ada penyesuaian lokasi dan manfaatin angin buangan itu, maka perlu ada penyesuaian di engine mappingnya, supaya bisa ngatur gas buangnya. Dan nyesuaiin engine mapping gak gampang. Kedengerannya sih gampang, padahal enggak. Semuanya ribet dan butuh mikir. Beruntung Red Bull kerja sama mesinnya sama Renault yang waktu itu full fokus jadi engine supplier. Red Bull jadi bisa minta Renault buat menyesuaikan engine mappingnya sama layout aerodinamika yang dimanfaatkan exhaust blown itu. Sebenarnya si konsep exhaust blown diffuser ini juga bukan yang benar-benar baru. Udah pernah dipakai di mobil Renault RE40 di tahun 80-an dan McLaren MV4 7A tahun 1992. Tapi konsepnya emang agak beda. Walaupun sama-sama pakai angin dari knalpot, kalau yang dulu anginnya langsung dibuang di kolong, tapi kalau yang exhaust blown ini mulut knalpotnya tetap ada di atas. Jadi kelihatan inovasinya. Nah, Red Bull saking nggak pengen yang lain nyadar atau tahu, mereka sampai pasang stiker mulut knalpot gitu di bodyworknya, supaya minimal bisa bikin tim lain jadi bingung. Ada-ada aja ya. Hasilnya tapi emang nggak main-main, bener-bener imba. Di track sih udah nggak usah ditanya lah ya, udah menang mulu. Vettel dan Webber total bisa menang 9 dari 19 balapan di musim 2010. Tapi namanya FIA ya, sekalinya ada yang bikin inovasi bagus, pasti bawaannya pengen nge-ban. FIA cari cara buat memperketat aturan pakai gas buang. Bilangnya sih jadi ada intrusi komponen bergerak di aero. Ya, alasan sih bisa apa aja lah ya. Toh dimatiin satu inovasi, muncul inovasi lainnya. Di RB7 mobil tahun 2011 muncul inovasi baru lagi, yang namanya off-throttle blown diffuser. Dimana dengan bantuan engine mapping, blown diffuser tetap jalan walaupun pedal gas nggak diinjek oleh driver. Skema sederhananya gini. Ketika posisi throttle lagi lift off alias pedal gasnya nggak diinjek, mesin Renault bisa diatur supaya bisa tetap terjadi pembakaran tanpa adanya injeksi bahan bakar ke ruang silinder mesin. Jadi walaupun gas nggak diinjek, tapi dari knalpot tetap keluar angin. Gampangnya gitu. Ya kayak mesin pompa angin biasa gitu. Nah ini yang ngebuat suara mobil Red Bull pas nikung jadi beda banget. Kayak gini nih. Dan tadi gue bilang ya, engine mapping itu nggak gampang. Cuman Renault yang bisa nge-mapping engine-nya jadi kayak gitu. Tim lain yang coba memanfaatkan gas buang nggak bisa nge-mapping kayak gitu. Misalnya Mercedes di McLaren dan Ferrari. Mereka pakai konsepnya adalah hot blowing off throttle. Jadi pedal nggak diinjek, tetap keluar angin dari knalpotnya, tapi itu karena masih adanya bahan bakar yang masuk di ruang silindernya. Makanya disebutnya hot. Jelas kan bedanya sama yang Renault? Emang gokil nih inovasi-inovasi engineer F1. Uang ada, desainer kelas dewa ada, supplier mesin oke ada, checklist Red Bull apalagi, pembalap ada juga yang jago. Red Bull nggak cuma fokus bikin mobil yang hebat, tapi juga mereka fokus nurture dan nyari talenta balap yang jago. Tentu ini udah gue bahas di part 1 video Red Bull kalau lu mau cari. Buah dari usaha Red Bull ngasah talenta, salah satunya adalah Sebastian Vettel. Vettel jadi salah satu kunci juga pada kesuksesan Red Bull di awal dekade 2010-an. Secara umum, karakteristik mobil Red Bull dari 2009 sampai 2013 adalah punya downforce besar di bagian belakang karena efek blown diffuser yang maksimal. Nah, Vettel ini bisa banget ngejinakin banteng yang dia bawa. Racing line-nya Vettel pas nikung agak beda sama racing line konvensional. Pas nikung, Vettel biasanya masuk titik rem lebih lambat terus langsung banting setir ke arah beloknya. Begitu ban depan udah masuk ke dalam tikungan, dia langsung bijek gas pas keluar tikungan. Hal ini memungkinkan dipakai di mobil-mobil Red Bull yang emang punya downforce besar di buntutnya. Jadi mobil nggak kehilangan kendali pas keluar tikungan. Gabungan mobil banteng yang punya downforce gede di buntutnya plus joki yang jago jinakin ekor belakangnya itu yang ngebuat Red Bull bisa merebut semua jatah pemenang dari 2010 sampai 2013. Bahkan saking imbanya, Vettel menutup paruh kedua musim 2013 dengan total kemenangan 9 kali berturut-turut. Rekor yang belum bisa pecah sampai sekarang. Maka lengkaplah semua checklist Red Bull untuk jadi juara dunia di F1. Gak sekali bahkan, tapi 4 kali juara dunia berturut-turut. It's always lonely at the top.
Gak gampang buat selalu di atas. Seperti sejarah yang sering berulang, di F1 gak ada yang tetap di atas selama belasan tahun. Gak ada tim yang bisa tetap juara lebih dari 5 tahun sebelum era kejayaan Mercedes era hybrid. Susah mencari equilibrium sempurna di F1. Setiap tim punya masa pasang dan surutnya masing-masing. Red Bull juga gitu. Kesuksesan mereka juara selama bermusim-musim jelas ngebuat tim lain pengen banget ngedongkel Red Bull dari sana. Dan di F1, sangat alamiah terjadi disrupsi kekuasaan kalau ada perubahan regulasi teknis besar-besaran. Red Bull juga mengalami hal yang sama. Dulu dia bisa bergerak maju karena perubahan regulasi, kini terpukul mundur karena perubahan regulasi juga. Regulasi mesin hybrid di 2014 ngebuat Red Bull nggak bisa lagi pakai mesin V8 Renault yang terbukti capable, fleksibel, dan reliable. Udah gue jelasin kenapa kan bagusnya. Dan gak usah bukti lagi. Mesin Renault udah jelas bisa bawa mereka juara dunia 4 kali loh. Ya kali kalau nggak bagus ya nggak bakalan bisa kayak gitu. Nah, Renault sayangnya di regulasi hybrid ini bisa dibilang keteteran dan jelas kalah saing sama power unitnya Mercedes. Tentu Red Bull sebagai customer-nya Renault menuntut lebih dari mesinnya Renault. Saking concern-nya Red Bull soal mesin ini, trio Red Bull, Om Horner, Mbah Helmut, sama Om Newey sampai datengin Carlos Ghosn, presidennya Renault, buat mastiin komitmennya Renault buat ngembangin mesin V6 hybridnya supaya bisa mengimbangi mesin Mercedes. Tapi sayangnya kalau kata Om Newey sih, tanggapannya Carlos Ghosn ini agak mengecewakan. Bisa jadi terkait komitmennya, mengingat di tahun 2016 Renault akhirnya turun lagi di F1 sebagai tim konstruktor, gak lagi jadi penyuplai mesin. Ngelihat komitmen dan gelagatnya Renault sebenarnya udah cukup jadi alasan buat Red Bull nggak lagi pakai Renault. Tapi sayangnya mereka nggak punya opsi lain di grid. Mercedes sama Ferrari jelas nggak mungkin ngasih ke Red Bull. Gak lucu kan kalau nanti malah mereka yang kalah dari mesin mereka sendiri. Karena gimana pun juga Red Bull statusnya udah jadi tim juara waktu itu, bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata kayak dulu. Sedangkan opsi lainnya, Honda kelihatan banget masih kerepotan di McLaren. Jelas nggak ideal juga buat dijadiin pilihan. Saking nggak ada pilihannya, Red Bull sempat ngide juga buat bikin aja mesin mereka sendiri. Tapi uang yang dibutuhkan buat bikin mesin F1 sendiri tanpa punya basis pabrikan mobil atau yang bener-bener dari nol itu nilainya nggak habis pikir. Terlalu mahal. Mahal banget. Kenapa? Bahkan untuk Om Didi yang masuk 100 besar orang terkaya di dunia aja masih terasa kemahalan. Kalau buat Om Didi aja masih kemahalan, berarti nggak usah ditanya lah ya nominalnya berapa. Jelas bukan buat kaum mendang-mending. Jeleknya performa tim di 2014 ngebuat Om Newey, pentolan desainernya ini, sempat digoda sama tim lain. Gak tanggung-tanggung, yang ngegodain adalah rival beratnya, Mercedes. Dan sebenarnya Om Newey udah dideketin sama Niki Lauda, udah sampai tahap mikir-mikir dan hampir banget mau. Tawarannya udah jelas beda sama waktu itu dia ditawarin Ferrari di 2012. Newey kekeh nggak mau pindah ke Ferrari karena itu artinya dia harus pindah ke Italia. Newey nggak mau, sedangkan Mercedes kan markasnya masih di Inggris, jadi udah banget hampir pindah. Tapi Newey nggak mau jadi glory hunter, maunya pindah ke tempat yang kebetulan lagi dalam posisi lebih unggul. Dan pada akhirnya Om Newey merasa Red Bull udah jadi rumah kedua, dan lebih penting Red Bull udah jadi keluarga buat Om Newey. Ya seperti yang kita tahu, Red Bull bisa dibilang kalah telak oleh Mercedes dan Ferrari di era hybrid. Meskipun nggak pernah lepas dari 3 besar, tapi tetap aja, secara rasio juara dan prestasi nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Mercedes. Tapi hari masih panjang. Di akhir masa hybrid, mereka nggak lagi bareng Renault. Red Bull berjudi dengan beralih ke Honda. Wajar karena Honda adalah meme sempurna di bareng McLaren di era hybrid. Toh Red Bull yakin dengan Honda karena udah trial dulu bareng Toro Rosso semusim di tahun 2018. Dan Red Bull memilih yakin dengan Honda karena jaminan komitmen, sesuatu yang emang Red Bull butuhkan. Komitmen support. Ya, meskipun belum bisa terbukti bisa dapat juara konstruktor lagi sampai 2021, tapi angin udah mulai kelihatan berhembus ke arah si banteng. Jadi itu aja yang gue bisa share di part terakhir dari trilogi Red Bull sampai bisa ke posisi sekarang. Tentu selalu asik sih ngeliat perjalanan Red Bull di F1 dan mau kemana Red Bull di F1 era berikutnya, mau pakai apa mesinnya, Honda full balik, Porsche melunak, atau bikin mesin sendiri dari nol supaya jadi proyek Red Bull Powertrain. Apapun itu, tim ini seru banget buat diikutin. Data dari Forbes nunjukin kalau Om Didi ini udah ngeluarin uang sebanyak 2,3 miliar dolar ke tim Red Bull dari tahun 2005 sampai 2019. Banyak banget sumpah. Kalau dirupiahin itu setara kurang lebih 350 triliun. Kalau dilihat-lihat apa nggak boncos ya keluar uang sebanyak itu. Tapi nyatanya efek exposure yang didapat selama 14 tahun itu kurang lebih senilai 5 miliar dolar. Atau ya 2 kali lipatnya lah. Jadi malah untung double dari modal yang dikeluarin. Dan harga segitu jadi masuk akal, karena tiap tahunnya Red Bull bisa menjual minuman Red Bullnya itu dengan nilai nggak kurang dari 7 miliar dolar. Nggak heran kalau bisa banget nyisihin uang untuk investasi di Red Bull Racing sekitar 300 juta per tahunnya. Itu sih kecil banget hitungannya kan. Apalagi Red Bull Racing menurut Forbes setiap tahunnya masih bisa dapat sekitar 300 juta dolar dari uang hadiah dan sponsorship lain yang masuk. Sekarang malah makin gila-gilaan lagi pendapatannya.
Setelah ajak jadi tim papan atas di F1, makin banyak brand yang ingin jadi sponsornya. Paling baru jelas dealnya Red Bull dengan perusahaan IT Oracle dan perusahaan kripto Bybit, yang nilainya masing-masing 500 juta dan 100 juta dolar. Dealnya dengan Oracle itu bahkan menjadi deal sponsorship paling mahal sepanjang sejarah F1. Gue udah gak bisa bilang apa-apa lagi, udah itu baik banget. Jadi kayak sekarang ini, Red Bull hampir nggak keluar uang apa-apa di F1, karena bisnisnya udah tadi, kayak gue bilang, dari sponsor luar aja nutup ongkosnya, dan enaknya Red Bull tetap bisa dapat exposure dan brand awareness yang gede banget. F1 bener-bener jadi bisnis yang menguntungkan buat Red Bull. Jadi emang Red Bull ini nggak sekedar jualan minuman doang, tapi lebih kayak perusahaan marketing aja udah. Bener-bener jenius strateginya Om Didi ini. Tentu ini nilainya yang gue sebutin di atas adalah angka di tahun-tahun sekarang, di mana Red Bull udah menikmati posisinya sebagai tim papan atas. Tentu ada hari di mana Red Bull hanyalah brand yang gak punya nilai, bahkan belum eksis. Tapi kocaknya udah mencoba masuk ke F1 di hari ketika Om Didi memulai obrolannya dengan Gerhard Berger 3 dekade lalu. Hampir pasti gak ada yang nyangka akan ada merek minuman yang bisa punya tim F1 bahkan jadi juara dunia. Tapi nyatanya filosofi, ide, komitmen, dan konsistensi Om Didi bisa membuat Red Bull mengobrak-abrik arena F1 dan ngebuat tim-tim lain kesulitan menjinakannya. Pemandangan itu jadi tontonan seru buat jutaan mata para penonton F1. Dan gini jutaan fans F1 yang sukarela membiarkan banteng merah itu berseliweran di kepala mereka. Persis seperti filosofinya Om Didi. We don't bring the product to the people, we bring people to the product. Jadi itu aja sih yang bisa gue sharing soal akar sejarah gimana Red Bull bisa masuk ke F1 sampai akhirnya bisa punya tim F1-nya sendiri, bahkan sampai juara dunia. Tentu kalau lo ada koreksi, masukan, dan saran, jangan lupa untuk komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!